Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-95 ini didukung oleh para pemain, Ai sebagai si Tangsu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Panji Ketawang bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Sang Ramapati. Dia berjalan ke arah belakang. Dia ragu-ragu sejenak begitu tiba di depan pintu ruangan di mana si Tangsu ditempatkan. Dia mengetok pintu lirih. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka. Panji Ketawang melangkah masuk. Tiba-tiba dari balik pintu, si Tangsu menyerang dengan sebilah pisau tajam. Tunggu. Ada apa ini? Si Tangsu. Panji
Ketawang berhasil menghindari tikaman pisau dan dia segera merebut pisau dari tangan si Tangsu. Panji Ketawang tersenyum sambil menimang-nimang pisau. Si Tangsu, dari mana kau memperoleh pisau ini? Si Tangsu, kau telah melakukan suatu kebodohan. Hah? Sudahlah, tak ada gunanya kau memberontak. Tak ada gunanya berlarut-larut menuruti perasaan cengeng seperti itu. Justru hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Bisa merusak kesehatanmu. Panji, aku tidak sudi disekap di tempat ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Si Tangsu, cobalah kau berpikir sedikit cerdas. Lupakan masa lalumu sebagai wanita desa dan masukilah hidup barumu di lingkungan Istana Majapahit ini. Kau cantik, si Tangsu. Manfaatkanlah kecantikanmu untuk meraih kekayaan dan kemewahan. Kau tidak akan bisa membujuk aku. Kita lihat saja nanti. Si Tangsu, hidup ini akan terasa indah dan nyaman jika kita dapat memperoleh apa saja yang kita inginkan. Dan dengan menjadi seorang wanita persembahan istimewa, tentu saja kau akan dapat memperoleh apa saja yang kau inginkan dengan mudah. Aku tidak menginginkan apa-apa, Panji. Aku sudah memperoleh segalanya di Desa Ganding. Segalanya? Apa itu? Kau hanya menjadi seorang wanita desa yang melarat di Desa Ganding. Aku memang seorang wanita desa. Dan aku tetap ingin menjadi seorang wanita desa, Panji. Dengar baik-baik, si Tangsu. Kalau kau mau, aku bisa membuatmu menjadi seorang wanita terhormat. Seorang wanita kaya raya. Kau bisa menjadi wanita kesayangan Gusti Prabu Jayanegara. Panji, percuma kau mengulangi bujuk rayumu itu. Aku bosan mendengarnya. Janganlah kau memaksa diriku memasuki kehidupan maksiat yang menjijikan ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Di sini bukan tempatku. Si Tangsu, apa alasanmu tetap mempertahankan kebodohan ini? Iya, aku memang wanita desa yang bodoh. Aku tidak ingin menjadi wanita pandai dan kaya, tapi tidak mempunyai kepribadian. Jadi rupanya kau mempunyai pendirian? Hah? Apa pendirianmu itu? Wanita hanya akan berharga jika dia mempertahankan harkat kewanitaannya. Wanita akan berharga karena kesetiaannya. Omong kosong. Itu hanya merupakan angan-angan yang tidak mempunyai kenyataan. Apa itu kesetiaan? Apa itu kepribadian? Yang penting, orang hidup senang. Senang dan bahagia. Kita bisa mempunyai harta benda yang berlimpah ruah, rumah mewah, perhiasan dan barang-barang yang berharga. Panji, aku bukan wanita yang gila harta dan gila hormat. Aku tidak akan meninggalkan keutamaan hidup sebagai seorang wanita, Panji. Dan aku tidak akan mengkhianati cinta suciku kepada Kakang Rakuti. Kakang Rakuti, dengarlah ratapanku ini. Kau pasti mendengarnya, kan? Sekalipun kau berada di tempat yang jauh, Kakang. Si Tangsu menangis terseduh-seduh begitu teringat suaminya Rakuti. Badannya sampai terguncang-guncang. Untuk sesaat lamanya, Panji Ketawang membiarkan wanita cantik itu menangis terseduh-seduh. Kakang Rakuti, apa kau tidak mendengar tangisku ini?
lagi, Kakang. Dewata yang agung, lindungilah kami. Berilah kami keselamatan. Jangan tinggalkan kami, Dewata Agung. Berikanlah ketabahan di hati kami, sehingga kami dapat mengatasi cobaan ini. Dengar si Tangsu. Kalau kau masih keras kepala, kau tidak mau kerja sama dengan Panji Ketawang, hidupmu akan semakin susah. Panji, aku sudah siap menghadapi penderitaan. Dan aku akan bertekad mempertahankan pendirianku. Aku tidak akan mengkhianati cinta suamiku. Apa keistimewaan Rakuti itu? Sehingga kau tergila-gila kepadanya. Dia adalah suamiku. Hmm. Dia adalah pelindungku. Dia adalah tumpuan harapanku. Dia adalah hidupku, Panji. Dan dia tidak akan bisa melindungimu. Dia akan datang ke Majapahit dan membebaskan si Tangsu. Datang ke Majapahit. Datang ke Majapahit dan membebaskanmu? Hah? Itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membebaskanmu dari tangan Gusti Prabu Jayanegara? Kalau dia berani datang ke Majapahit, itu sama halnya dia seekor harimau yang goblok. Dia pasti berani melakukannya, Panji. Dan suamimu itu akan segera mati begitu tiba di Majapahit. Dia orang kuat. Dia kuat dan berani. Dia pasti akan datang kemari. Aku tahu itu. Dia pasti akan datang, Panji. Sudahlah si Tangsu. Jangan bermimpi terlalu indah. Siapa tahu justru sekarang ini kakangmu Rakuti sudah mati. Menurut laporan beberapa orang prajurit, dia sudah terluka. Siapa tahu dia sudah mati karena luka-lukanya. Tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh, Panji. Dan dia akan datang menjemput istrinya. Kalau begitu, kau boleh menunggunya, si Tangsu. Hah? Sampai berapa lama? Sehari? Sebulan? Setahun? Sampai berapa lama kau menunggu kehadiran suamimu? Hah? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan sejenak si Tangsu yang sedang merindukan kehadiran suaminya. Pagi itu sangat cerah, langit bersih. Angin bertiup perlahan menyapu pohon-pohon di atas bukit Pajarakan. Sudah beberapa saat lamanya Rakuti bersembunyi di rumah sahabatnya Rasemi. Rasemi dengan semangat persaudaraan yang tinggi berusaha merawat luka-luka Rakuti. Bagaimana luka-lukamu, Rakuti? Ya, lumayan Rasemi. Sekarang lukaku sudah mulai kering. Tidak begitu terasa sakit lagi. Syukurlah. Mudah-mudahan kau segera sembuh. Rasemi, Ya, aku berutang budi padamu. Kau telah memberiku tumpangan selama aku menjadi buron pemerintah Majapahit. Kau telah melindungi aku dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dan bahkan, kau telah merawat lukaku. Rakuti, omongan macam apa ini? Kau tidak pernah berhutang apa-apa kepadaku. Seseorang tidak pernah berhutang kepada sahabatnya sendiri, Rakuti. Sebagai seorang sahabat, kita harus saling tolong-menolong. Ya, suatu saat nanti mungkin saja aku ganti minta tolong padamu, Rakuti. Kau memang sahabat sejati, Rasemi. Kita bersahabat sudah sejak lama, sejak kecil. Kita bersahabat melebihi saudara. Terima kasih, Rasemi. Ya. Rasemi,
Sudah hampir sebulan lamanya aku menumpang hidup di rumahmu ini. Sekarang kesehatan dan kekuatanku sudah hampir pulih seperti sedia kala. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Rasmi, Ya, pagi ini aku minta pamit. Aku mau pulang ke desa Ganding menengok ibuku. kau tidak usah terburu-buru, Rakuti. Tunggu saja sampai luka-lukamu itu benar-benar sembuh. Ya, anggap saja rumahku ini juga rumahmu sendiri. Aku tahu kau bermaksud baik. Kau tulus. Tapi aku tidak bisa memanjakan diriku seperti ini. Aku harus segera pulang menemui ibuku. Dan aku mohon agar beliau merestui perjuanganku. Oh, perjuangan? Iya, Jadi sekarang ini kau sedang berjuang, Rakuti? iya. Aku sedang berjuang Berjuang untuk apa? untuk cita-cita. Hebat sekali. Apa cita-citamu, Rakuti? Karena kau adalah sahabat karibku. Dan karena aku percaya padamu, aku akan berterus terang. Aku ingin menjadi Raja Majapahit, Rasmi. Bagus. Bagus sekali cita-citamu, Rakuti. Tapi apakah cita-citamu itu tidak terlalu tinggi? Kau tahu bukan? Siapa Raja Majapahit itu? Kau tahu seberapa besar kekuasaannya, bukan? Justru karena kekuasaannya itulah, aku ingin menjadi raja, Rasmi. Semula aku bercita-cita ingin menjadi kepala desa. Tapi ternyata kekuasaan seorang kepala desa tidak menarik minatku lagi. Kekuasaan seorang kepala desa sangat lemah. Aku ingin yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Kau tidak usah khawatir dan berkecil hati, Rakuti. Keinginan menjadi seorang raja memang bisa dianggap keinginan yang tidak waras. Tapi kukira kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Aku setuju dengan pendapat dan sikapmu, Rakuti. Oh, ya, Rasmi. Jadi kau juga mempunyai cita-cita? Hidup tanpa cita-cita ibarat sepotong sabut terayun-ayun di atas gelombang samudra. Ya, tidak mempunyai tujuan yang pasti. Tentu saja aku mempunyai cita-cita, Rakuti. Apa cita-citamu? Aku juga ingin menjadi Raja Majapahit. Kau? Ya, Kau, Rasmi? iya. Kau juga ingin menjadi raja? Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Rupanya kita mempunyai cita-cita yang sama. Tapi kita tidak perlu bersaing, bukan? Iya, kita tidak perlu bersaing. Tapi setidak-tidaknya, kita mempunyai cara untuk meraih cita-cita kita. Itulah yang akan kutanyakan padamu, Rakuti. Bagaimana caramu memperoleh cita-citamu itu? Bagaimana caramu untuk menjadi Raja Majapahit? Tentu saja aku harus dapat merebut kekuasaan Jaya Negara. Itu bukan pekerjaan yang remeh, Rakuti. Prabu Jaya Negara mempunyai prajurit-prajurit ribuan jumlahnya. Kukira sulit untuk mewujudkan cita-citamu dengan merebut kekuasaan dari arah depan. Aku tahu, Rasmi. Aku tahu Jaya Negara mempunyai ribuan prajurit. Dan mungkin juga dia mempunyai puluhan atau ratusan pendekar. Tapi aku tidak gentar. Memang aku harus mempersiapkan diri. Bagaimana caramu mempersiapkan diri? Aku akan mencari guru. Oh, Aku harus memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dan menjadi pendekar sakti tak terkalahkan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengar, Rasmi. Kalau aku sudah menjelma menjadi seorang pendekar pilih tanding, kalau aku sudah menjadi pendekar Dikjaya, sakti mandraguna, mampu melebur sebuah gunung, barulah aku akan datang ke Majapahit. Istana Majapahit akan kuobrak-abrik. Prajurit-prajurit Majapahit akan kubuat tercerai-berai. Siapa yang berani berhadapan denganku
akan kubinasakan saat itu juga. Si Tangsu, istriku, akan kurebut kembali. Dan dengan tanganku sendiri, tangan-tanganku yang perkasa, akan kupenggal kepala si keparat busuk Jaya Negara. Minumlah dulu, Rakuti. Napasmu sampai tersengal-sengal. Ya, aku yakin cita-citaku akan tercapai. Aku memang harus mencari seorang guru. Guru yang mumpuni. Guru yang bisa mewariskan ilmu kanuragan tingkat tinggi kepadaku. Hebat. Kau memang hebat, Rakuti. Aku yakin kau mempunyai persyaratan untuk menjadi raja besar. Tentu saja. Suatu saat nanti, aku pasti akan menggenggam Majapahit dalam kepalan tanganku ini. Baiklah. Kau mempunyai cara yang khusus untuk memperoleh cita-citamu itu. Untuk mewujudkan cita-citamu menjadi Raja Majapahit. Sedangkan aku mempunyai cara yang lain, Rakuti. Dan caraku ini sedikit berlawanan dengan caramu. Berlawanan bagaimana, Rasmi? Oh ya, cara apa yang akan kau tempuh supaya kau dapat mewujudkan cita-citamu? Kau mengandalkan kesaktian, kedikjayaan, kekuatan dahsyat untuk menggempur dan membongkar. Kau langsung menyerang sasaran dari depan secara terbuka. Kau menggunakan cara kekerasan dan terang-terangan untuk merebut kekuasaan. Itulah caramu. Dan cara yang kau pilih itu memang sangat sesuai dan cocok dengan sifat serta kepribadianmu. Sedangkan untukku, ya, aku tidak bisa menggunakan cara-caramu itu untuk mencapai cita-citaku, Rakuti. Ya. Aku paham soal itu, Rasmi. Nampaknya sifat dan kepribadian kita memang lain. Ya, lain. Tapi kenyataannya ada kecocokan antara kita berdua. Kita justru malah bisa saling melengkapi kekurangan kita masing-masing, Rakuti. Memang karena itulah persahabatan kita ini bisa awet, Rasmi. Rakuti, aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Karena itu kita tidak perlu bersaing meraih cita-cita. Kita justru harus bekerja sama. Aku setuju. Tapi Rasmi, Apa? kau masih belum mengatakan kepadaku bagaimana caramu meraih cita-cita. Bagaimana caramu memperoleh kekuasaan besar di Majapahit ini? Sabar dulu, Rakuti. Tidak usah terburu-buru. Marilah kita makan siang dulu. Nanti setelah makan, aku akan menjelaskan kepadamu tentang cara-caraku meraih kekuasaan. Bagaimana, Rakuti? Apa kau belum lapar? Baiklah. Aku akan sabar menunggu penjelasanmu, Rasmi. Ya. Ayo kita makan. Perutku juga sudah melilit-lilit nih. Rasmi, minuman apa ini? Warnanya agak kecoklat-coklatan. Ini minuman istimewa untuk Rakuti. Ini ramuan susu kambing, kuning telur ayam hutan, madu lebah raja dari hutan tarik, dan akar jahe dari kebun belakang rumahku. Aku lebih suka minum ini daripada tua keras yang memabokkan itu. Ayo Rakuti, kita minum untuk persaudaraan kita. Ayo, mari. Dua orang sahabat karib itu segera minum bersama-sama. Wajah Rakuti nampak berseri-seri. Demikian pula Rasmi. Rasmi, sekarang kau harus segera memenuhi janjimu. Ya, baiklah. Kau dengar Rakuti. Ya.
Sekalipun aku juga mempunyai cita-cita menjadi seorang penguasa, tapi aku mempunyai cara yang berbeda. Tapi bukan berarti aku meremehkan caramu. Dalam hal ini kita tidak bersaing dan juga tidak bermusuhan. Belum tentu kita berhasil meraih cita-cita itu. Tapi kalau kita bekerja sama, ya siapa tahu salah seorang di antara kita berhasil. Akulah yang akan berhasil, Rasemi. Oh. Dengan kekuatanku, daya-daya kesaktianku yang dahsyat, aku pasti berhasil menjadi raja. Ya. Mudah-mudahan saja begitu, sahabat. Aku tidak kecewa jika kau yang menjadi Raja Majapahit. Tapi dengar dulu penjelasanku ini. Yang pertama, aku juga membutuhkan seorang guru. Tapi bukan guru ilmu kesaktian, melainkan guru ilmu pengetahuan. Apa gunanya ilmu pengetahuan? Kau hanya akan kerja sia-sia, Rasemi. Waktumu hanya akan terbuang percuma. Oh, aku kira tidak begitu, sahabat. Aku percaya sekali ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya untuk manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki, dengan mempunyai wawasan yang luas, aku bisa melihat segala persoalan secara gamblang. Aku bukan lagi menjadi manusia kerdil. Itulah sebabnya kau lihat sendiri, di ruangan kerjaku banyak sekali terdapat buku-buku lontar. Dan aku memperlakukan buku-buku itu dengan hormat. Karena apa? Karena aku memang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dan dengan sendirinya, aku juga harus menghormati empu-empu yang telah menulis buku pengetahuan itu. Buku-buku itu adalah guruku, Rakuti. Kau pernah membaca salah satu buku simpananku itu, bukan? Ya, aku pernah membaca salah satu bukumu. Buku yang mana? Aku hanya membacanya sekilas saja. Aku tidak begitu senang membaca aksara-aksara. Kalau tidak salah, buku itu berjudul Raja Niti. Bagus, buku yang bagus. Raja Niti adalah buku karya Empu Raganata. Buku itu berisi petunjuk-petunjuk ataupun pengalaman-pengalaman. Juga nasihat-nasihat, petuah-petuah, dan berbagai macam rumusan tentang cara mencapai puncak kekuasaan. Ya, Raja Niti. Raja adalah lambang kekuasaan, sedangkan Niti adalah ilmu pengetahuan. Rasemi, lalu apa langkahmu selanjutnya? Apa yang akan kau kerjakan setelah menekuni buku-buku itu? Langkahku selanjutnya tentu saja harus meninggalkan rumah ini. Aku harus meninggalkan buku-buku itu dan membuktikan kebenarannya di dalam kehidupan. Aku akan mencocokkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang kupelajari dari buku-buku itu ke dalam kenyataan hidupku yang sesungguhnya. Selanjutnya? Dan selanjutnya, aku akan melamar menjadi pegawai atau penggawa kerajaan Majapahit. Penggawa kerajaan? Iya. Kau ingin menjadi raja? Dan kau juga ingin menjadi penggawa kerajaan? Bagaimana ini, Rasemi? Apa maksudmu? Maksudku ialah supaya aku bisa menjadi orang dalam istana. Nah, dengan menjadi orang dalam, aku akan bisa mengerti seluk-beluk istana Majapahit, Rakuti. Aku akan bisa memahami kelemahannya ataupun kelebihannya. Dan untuk itu, aku harus bisa menduduki jabatan penting di dalam tubuh pemerintahan Majapahit. Begitu. Jadi kau memilih cara seperti itu? Ya, itulah caraku. Kukira caramu sedikit bertele-tele, Rasemi. Cara yang kutempuh tidak bisa dipisahkan dari akal sehat. Permainan siasat, permainan tipu muslihat. Ya, pokoknya serba berhubungan dengan kecerdasan pikiran. Apakah kau tidak membutuhkan kekuatan sama sekali? Dengar, Rakuti. Ya. Kau tentu pernah mendengar siapa itu Ramapati. Ramapati juga adalah seorang yang sangat berpengaruh di Majapahit. Bahkan kekuasaannya boleh dikatakan hampir menyamai kekuasaan Prabu Jayanegara. Dia bukanlah orang yang sakti. Dia sama sekali tidak dikjaya. Tapi dia mampu mengerahkan kekuatan pasukan yang dahsyat. Itu semua adalah berkat perjuangannya, berkat segala macam siasatnya, dan berkat kemahirannya mencari kedudukan. Baiklah, Rasemi. Memang benar, jalan kita berbeda jauh. Bagiku jalan yang kau tempuh sungguh jelimet. Sangat banyak lika-likunya.
Aku akan menempuh jalan yang lebih mudah, lebih terang-terangan. Dan ini memang cocok dengan watak serta sikapku. Iya. Baiklah, Rasmi. Sekarang aku benar-benar mohon pamit. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Selamat tinggal. Ya, selamat jalan Rakuti. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bahu-membahu, serta saling mengisi kekurangan kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasmi menghadiahkan seekor kuda kepada sahabatnya. Rakuti segera memacu binatang itu meninggalkan desa Pajarakan. Dia bermaksud secepatnya tiba di desa Ganding untuk menemui ibunya tercinta. Tapi begitu kudanya menginjak tepi hutan di sebelah utara Ganding, mendadak Rakuti melihat salah seorang tetangganya. Rakuti buru-buru menarik tali kekang kudanya. Paman! Paman Pundung! Paman! Rakuti, ternyata kau masih hidup. Iya, Paman. Saya masih segar bugar, Paman. Aduh, syukurlah. Kemana saja kau menghilang selama ini? Hah? Oh, Rakuti. Iya, Paman. Ibumu sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Bagaimana keadaan ibuku, Paman? Aku juga mengkhawatirkan keadaan beliau. Rakuti, ibumu sehat-sehat saja. Kami semua, para warga desa Ganding, menjaga baik-baik ibumu. Kami kasihan melihat nasib buruk yang menimpa keluargamu, Rakuti. Rakuti, mengapa kau datang sendirian? Di mana si Tangsu? Sudahlah, Paman. Panjang ceritanya. Lain kali saja kalau ada kesempatan, saya akan bercerita. Sekarang saya harus segera tiba di rumah, Paman. Saya sudah sangat rindu sekali kepada ibu. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Ada apa, Paman? Kau jangan pulang ke desa Ganding dulu, Rakuti. Bahaya. Banyak prajurit Majapahit yang berkeliaran di desa kita. Dan juga di pinggir hutan sekitar desa kita ini. Mereka mau menangkapmu, Rakuti. Benar-benar gawat. Kau dinyatakan sebagai buron pemerintahan kerajaan Majapahit. Rumahmu selalu diawasi dengan ketat. Mereka telah memperhitungkan bahwa kau sekali waktu pasti pulang ke rumah menengok ibumu yang sudah tua itu, Rakuti. Kurang ajar. Apa mereka juga menyiksa ibuku, Paman? Tidak, Rakuti. Tidak sama sekali. Mereka tidak mengganggu ibumu. Mereka sengaja memakai ibumu sebagai umpan untuk memancing kehadiranmu. Saya memang akan datang, Paman. Akan saya usir prajurit-prajurit Majapahit itu dari desa kita. Jangan, Rakuti. Jangan. Nanti kau ditangkap. Bahaya. Saya tidak takut, Paman. Lihatlah. Saya akan memukul prajurit-prajurit sombong itu. Rakuti. Rakuti. Hebat sekali pemuda itu. Berani sekali dia. Kasihan. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu melindungi keselamatan Rakuti.
Rakuti terus memacu kudanya. Dia ingin segera sampai di desa Ganding dan menghajar prajurit-prajurit Majapahit. Dia ingin mengamuk, memukul prajurit-prajurit yang telah merampas kebahagiaan keluarganya. Dan dia telah menyusun siasat gerilya untuk membasmi mereka satu persatu. Dia sangat menguasai seluk-beluk keadaan desanya. Dia sudah sangat hafal setiap jengkal hutan di sekitar desanya, karena dia memang dibesarkan oleh desa dan hutan itu. Tolong! Tolong! Rakuti buru-buru melompat dari punggung kudanya begitu mendengar teriakan seorang wanita minta tolong. Rakuti menambatkan kudanya di bawah pohon, kemudian menyusup ke balik semak belukar. Kurang ajar. Ada 2 orang prajurit Majapahit mau berbuat tidak senonoh. Bukankah wanita itu Wahita? Iya, dia Wahita. Dia keponakanku sendiri. Kurang ajar. 2 orang prajurit Majapahit itu akan kupinasakan. Wajah Rakuti merah padam. Mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular mengintai mangsa. Dan perlahan-lahan tangannya bergerak menggenggam tombak Patmayoni. Pergi kau! Jangan ganggu aku! Pergi! Percuma saja kau berteriak, manis. Mana ada orang mendengar teriakanmu? Iya, kalaupun ada yang mendengar, dia tidak akan berani menolongmu. Dan kalau dia nekat berani menolongmu, dia akan berhadapan dengan kami dan akan kami binasakan sekarang juga. Ayolah kawan, aku tidak sabar menunggu lama-lama. Sabarlah sedikit. Untuk menundukkan seorang wanita cantik seperti dia ini, dibutuhkan kesabaran. Awas! Apa yang akan kau lakukan? Pergi! Jangan mendekat! Lebih baik kau bunuh aku saja! Diam. Kau tidak usah bicara apa-apa lagi. Diam. Diam dan turuti keinginan kami. Aduh. Ada apa? Mengapa kau berteriak? Ada yang melempar batu. Aduh, lihatlah. Kurang ajar. Ada yang melempar kepalaku dengan batu. Ini batunya. Besar juga. Pantas kepalamu sampai benjol. Setan alas. Pasti ada orang yang mengintai kita. Akan kubunuh dia. Aduh. Nah. Sekarang kau yang kena. Lihatlah. Kepalamu juga benjol. Keparat. Setan belang. Ayo kita cari orang itu. Kita bunuh dia bersama-sama. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untuk sementara 2 orang prajurit itu melupakan wanita cantik. Mereka segera mencabut pedang dan bergerak ke arah rimbunan semak belukar. Ketika rimbunan semak belukar sudah semakin dekat, 2 orang prajurit itu saling bertukar isyarat dengan kerdipan matanya. Tiba-tiba, salah seorang di antara mereka melompat sambil membapatkan pedang. Kemana temanku itu tadi? Kok tidak kelihatan lagi? Aneh sekali. Hai kawan, apa yang kau lakukan di situ? Apa kau sudah dapat membereskan orang itu? Kok tidak ada jawaban?
Gelagatnya sangat mencurigakan. Jangan main-main, kawan. Aku tidak suka permainan seperti ini. Ayo, keluarlah. Jangan-jangan dia telah menjadi korban orang gila itu. Kurang ajar. Aku harus segera bertindak. Awas. Kalau masih juga kalian bersembunyi di situ, aku akan datang menyergap. Iya. Rupanya kaulah pengacau itu. Apa yang telah kau lakukan pada temanku? Lihat saja sendiri. Aku hampir memutuskan lehernya. Berdebah. Kau berani membunuh prajurit Majapahit. Siapa kau ini, ha? Harimau jantan dari desa Gandhi. Sombong. Aku akan segera menguliti tubuhmu. Iya. Prajurit Majapahit itu segera menyergap. Rakuti menangkis dengan tombak Patmayoni. Mereka bertarung sesaat lamanya. Sementara itu Wahida, wanita cantik itu hanya melihat dari kejauhan. Prajurit Majapahit kembali menyergap dengan garang. Pertarungan menjadi lebih sengit. Tapi nampaknya Rakuti berada di atas angin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rakuti dapat membereskan prajurit itu? Dan apa yang akan dialami selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.